Pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan kombinasi mekanisme transfer panas yang terjadi pada suatu permukaan. Nah, di sini ada gambar satu, ini terkait dengan kondisi keadaan melalui satu dinding datar, ya, di mana di sini konduksinya dalam keadaan punat melalui sebuah dinding datar yang dimana permukaan-permukaan ini dijaga pada temperatur T1 dan T2 pada saat konstan. Nah, apabila dindingnya ini, datar ini adalah panjangnya adalah L, maka kondisi awal ini adalah X0, di mana pada saat X0 ini adalah temperatur kita sebut dengan T1, dan pada saat X-nya adalah L, itu kondisi temperatur adalah T2. Nah, kita tahu bahwa persamaan transfer panas konduksi itu Qx per A sama dengan min K kali dt per dx, dan ini udah saya jelaskan pada video yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa Qx ini adalah transfer panas secara konduksi per A ini adalah luas permukaan, ya. Kemudian sama dengan min K, K ini adalah harga konduktivitas, dan dt ini adalah perubahan temperatur, dan per dx ini adalah perubahan variabel aliran transfer panas konduksi pada sumbu X. Nah, apabila kita integrasikan, ingin memecahkan nilai Qx ini pada saat dinding datar ini, nah kita tahu batasannya adalah pada saat T-nya itu T1, di mana variabel X-nya adalah X0, ya, ini akan menjadi batasan integral bawah. Kemudian pada saat T-nya adalah T2, di mana X-nya adalah L. Nah, apabila kita integrasikan persamaan ini, maka dx-nya kalau kita pindahkan ke ruas kiri akan jadi Qx per A kali dx sama dengan min K kali dengan dt. Nah, masing-masing kita integrasinya, kalau kita integrasikan bahwa integral dari dx ini adalah batasannya dari 0 sampai dengan L, kemudian integral dari dt ini batasannya adalah pada saat x-nya 0 itu adalah T1, ya, batasan bawah, dan untuk batasan atas adalah T2 pada saat kondisi x-nya adalah L. Nah, kalau kita integrasikan bahwa integral kan adalah dx itu adalah x dengan batasan L sampai 0, maka kalau kita masukkan batasan atas itu adalah L dikurangi 0, maka jadikan L. Sehingga di ruas kiri ini akan menjadi Qx per A kalikan L sama dengan min K. Nah, integral dari dt ini adalah T, sehingga batasannya T2 dikurangi T1, maka di ruas kanan akan menjadi min K kali T2 kurang T1. Ya, karena ini min K, karena tadi T2 kurang T1, kalau kita positifkan, maka kita balik menjadi ya T1 kurang T2, ya. Nah, A-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga dikali, sehingga jadi K kali A per, ya. Nah, tadi sini ada L-nya, sebenarnya ini Qx per A kali L, sehingga L kita pindahkan ruas kanan jadi dibagi. Sehingga Qx itu sama dengan K kali A per L dikali dengan T1 min T2. Nah, ini persamaan adalah mencari nilai transfer panas konduksi, ya, untuk sebuah dinding datar. Nah, kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian kita tahu bahwa persamaan 1 tadi terlihat sangat mirip, ya, dengan persamaan laju Newton, ya, untuk transfer panas secara konveksi, ya. Di mana transfer panas konveksi sudah saya jelaskan pada video yang lainnya. Kita tahu bahwa Qx sama dengan H kali A kali delta T, ya. Nah, H ini adalah konstanta koefisien konveksi, sedangkan A ini adalah luas permukaan, delta T adalah perubahan suhu. Nah, mirip suhu. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 2, ya. Jadi kalau kita perhatikan dinding datar suatu komposit yang tersusun dari 3 lapisan material dengan dimensi seperti gambar ini contoh. Ini ada komposit 1, kita sebut dengan K1 dengan panjangnya adalah L1. Ini komposit kedua kita sebut dengan K2 dengan panjang L2, dan ini kita sebut komposit 3 dengan panjang L3. Nah, masing-masing ini memiliki nilai koefisien transfer panas konduksi. Kemudian di sini kita tahu bahwa kondisi di sini ini akan ada dua perpindahan panas yang terjadi. Yang pertama di sini ada konveksi, ya, ada dua, satu di sini, satu di sini, ya. Sedangkan untuk melewatin komposit ini akan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Nah, maka kalau kita menurunkan persamaan ini akan kita lihat sebagai berikut. Jadi yang pertama kita tahu bahwa yang terjadi di luar material dinding
komposit ini adalah ada terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Nah, kalau kita lihat rumus Qx sama dengan H kali A kali delta T, kalau ditanya delta T, maka jadi Qx dibagi dengan H kali A ya. Nah, seperti ini. Nah, ini delta T ini adalah kita hitung ya. Jadi konveksi terjadi pada suhu di sini, pada kondisi di sini dan kondisi di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk kondisi di sini kita tahu bahwa ada temperatur TH atau temperatur heat sampai dengan menyentuh bahan komposit di sini, ini kita sebut dengan T1. Maka delta T-nya adalah TH kurang T1, ya, TH kurang T1 sama dengan Q kali H per H kali A. Nah, H di sini adalah koefisien konveksi untuk kondisi yang di H sini. Kemudian, yang kedua, kita akan menghitung transfer delta T yang ada di transfer panas yang terjadi di C sini ya. Nah, di mana kita tahu bahwa kondisi untuk di sini ada T4 dan TC. Maka jadi T4 kurang TC sama dengan Qx kali 1 per HC kali A. HC di sini adalah koefisien konveksi di sini ya, di titik C sini. Nah, ini konveksi sudah kita bahas, jadi ada dua konveksi. Yang berikutnya adalah yang terjadi di komposit ini yang tersusun secara 3. Ini ada 3 konduksi ya. Nah, kita tahu bahwa rumus konduksi delta T sama dengan Qx per L dibagi K kali A. Ya. K ini adalah konduktivitas, koefisien konduktivitas. Nah, kalau kita lihat untuk material yang pertama, untuk komposit yang pertama, itu berarti T1 kurang T2 ini ya, sama dengan Qx per L. L ini adalah L1 dibagi dengan K. K-nya adalah K1 atau koefisien konduktivitas untuk komposit pertama dikali dengan A. Nah, untuk komposit kedua berarti kita bisa hitung ini ada dari T2 sampai T3 sehingga kita dapat T2 kurang T3 sama dengan Qx per, nah L-nya ini akan berubah jadi L2 per K-nya akan menjadi K2 dikali dengan A. Nah, untuk material komposit yang ketiga, maka ini temperatur dari T3 sampai T4 kita bisa hitung jadi T3 kurang T4 sama dengan Qx kali L-nya berubah jadi L3, yang L3 ini, per K-nya jadi K3 kali dengan A. Nah, jadi kita punya ada 5 persamaan, yaitu 2 persamaan konveksi dan 3 persamaan konduksi. Nah, ini apabila kita jumlahkan, ya, maka kita akan peroleh ya seperti ini. Jadi ternyata TH dikurangi TC sama dengan Qx kali 1 per H kali A tambah L1 per K1 kali A tambah L2 per K2 kali A tambah L3 per K3 kali A tambah 1 per HC kali A. Nah, kita tahu bahwa ini adalah untuk yang konveksi dan yang ini adalah yang konduksi pada 3 material komposit. Ya. Karena ditanya Qx, maka Qx sama dengan tinggal TH dikurangi TC dibagi dengan nilai ini ya. Seperti ini. Nah, kita tahu bahwa TH kurang TC adalah delta T, sedangkan 1 per HA kali A ini dan sampai ke 1 per HC kali A ini kita sebut dengan R thermal, sehingga ini adalah sigma ya, penjumlahan dari nilai R. Jadi masing-masing R. Jadi ini R, misalkan R1, R2, R3, R4, R5. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, R5 ini kalau kita jumlahkan itu kita sebut dengan sigma atau penjumlahan dari R thermal tersebut. Nah, R itu apa? R itu adalah resistansi termal ya, atau konduktor dari si dinding tadi. Nah, bagaimana kalau bentuknya silindris atau bentuk seperti kayak melingkar atau bulat atau pipa, maka R-nya akan berubah. Ya, ini ln R0 per R1 bagi 2 PKL. Nah, ini saya sudah bahas di video sebelumnya ya, bahwa R0 itu adalah jari-jari luar ya dari si pipa tersebut dan R1 adalah jari-jari bagian dalam ya. Nah, dibagi dengan 2 pi K kali L. K ini adalah harga conductivity dari si pipa tersebut atau si silindris tersebut. Nah, cara lain bisa kita lakukan untuk menyatakan laju transfer panas suatu situasi yang melibatkan material komposit atau kombinasi mekanisme
adalah dengan koefisien transfer panas keseluruhan yang didefinisikan sebagai U per Kx ya, per A kali delta T. Nah, ini akan kita menghitung untuk nilai dari ini. Oke, ini yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.